Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haris Suhendar MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia kelas C, serta teman-teman semua yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kedudukan OJK sebagai lembaga otoritas pada industri keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 8 ini. Yang pertama ada Nelly Nadila NIM 1119110, Firda Musayana NIM 1119111, dan yang terakhir adalah Silvi Akila NIM 1119112. Baik teman-teman, silahkan simak video presentasi dari kelompok kami. Tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Fungsi dan tujuan OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK. 1. Pasal 7 khusus terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. 2. Pasal 8 terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 3. Pasal 9 terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK memiliki peran yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem moneter yang sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan mikroprudensial OJK.
Perlunya pengawasan mikroprudensial di Indonesia. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di sisi lain, pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Aspek-aspek pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK. Aspek pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Oke, selanjutnya adalah pengawasan market conduct OJK. Pengawasan market conduct yang dilakukan oleh OJK bersifat untuk melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas prudensial dengan fokus dan cakupan pengawasan yang berbeda, namun mengedepankan keseimbangan antara tumbuh kembangnya pelaku usaha kepentingan konsumen. Dalam implementasi pengawasan market conduct, OJK menggunakan dua teknik pengawasan. Yang pertama yakni memantau perilaku pelaku pasar, yang kedua adalah pemeriksaan market conduct. Selanjutnya adalah pelayan konsumen sektor jasa. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau POJK. Nomor 1 adalah kontak 157. Kontak 157 adalah kontak center resmi OJK yang dapat dihubungi oleh masyarakat atau konsumen di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melayani permintaan informasi debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari teman-teman, apabila presentasi yang kami bawakan kurang, nanti kami akan membuka sesi tanya jawab di learning. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.